Perkenalkan, nama saya Fajar Pradana dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Saya ambil prodi dari manajemen dan saya akan menjabarkan tentang skripsi saya guna untuk syarat skripsi yang berjudul Pengaruh Perceived Risk dan Teknologi Orientation terhadap kepercayaan nasabah dan dampaknya pada loyalitas nasabah, studi pada nasabah BRI Unit Boja. Slide pertama ini saya akan menjabarkan latar belakang masalah berkaitan dengan loyalitas nasabah. Industri perbankan saat ini telah menyadari bahwa nasabah tidak hanya mempertimbangkan faktor bunga atau kecanggihan kelengkapan fitur dari suatu produk perbankan, tetapi saat ini yang dicari oleh nasabah adalah value atau nilai yang akan dihadapkan atau didapatkan dari apa yang ditawarkan oleh pihak bank, sehingga pada akhirnya akan bersedia untuk menjadi nasabah yang loyal. Oleh sebab itu, harus diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi loyalitas nasabah dan faktor apa yang paling dominan mempengaruhi loyalitas nasabah agar dapat mengupayakan strategi bisnis semaksimal mungkin untuk menciptakan loyalitas nasabah. Untuk poin kedua, Bank Rakyat Indonesia atau BRI sebagai salah satu pelaku usaha dalam industri perbankan tidak lepas dari fenomena perubahan yang timbul dari intensitas persaingan untuk mendapatkan hati pelanggan nasabah mereka. Saat ini perilaku nasabah bank di Indonesia makin tidak mudah untuk ditebak. Ada nasabah menginginkan suku bunga yang rendah, contoh pinjaman, atau suku bunga yang tinggi, contoh tabungan, giro, dan deposito. Biaya administrasi yang rendah, dan ada pula nasabah yang menginginkan transaksi keuangan yang cepat, efisien, nyaman, dan mudah dalam pengaksesannya kapanpun dan dimanapun. Poin yang ketiga, bank harus memperhatikan faktor-faktor yang membangun loyalitas nasabah sehingga tercipta hubungan yang baik dan saling menguntungkan. Kepercayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam relational exchange atau pertukaran hubungan. Kesetiaan terhadap suatu perusahaan rentan untuk berubah tanpa melibatkan aspek kepercayaan. Kepercayaan sebagai variabel untuk pertukaran hubungan dapat menjadi faktor terbentuknya suatu loyalitas atau kesetiaan pelanggan. Untuk yang slide kedua, rumusan masalah. Yang poin ke-1, bagaimana pengaruh perceived risk terhadap kepercayaan nasabah BRI Unit Boja. Untuk yang kedua, bagaimana pengaruh teknologi orientation terhadap kepercayaan nasabah BRI Unit Boja. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kepercayaan nasabah terhadap loyalitas nasabah BRI Unit Boja. Yang keempat, bagaimana pengaruh perceived risk dan teknologi orientation terhadap kepercayaan nasabah dan dampaknya pada loyalitas nasabah BRI Unit Boja. Untuk slide ketiga, tujuan penelitian. Menganalisis serta mendeskripsikan pengaruh perceived risk terhadap kepercayaan nasabah BRI Unit Boja. Yang poin kedua, menganalisis serta mendeskripsikan pengaruh teknologi orientation terhadap kepercayaan nasabah BRI Unit Boja. Yang ketiga, poinnya, menganalisis serta mendeskripsikan pengaruh kepercayaan nasabah terhadap loyalitas nasabah BRI Unit Boja. Untuk yang poin keempat, menganalisis serta mendeskripsikan pengaruh perceived risk, teknologi orientation terhadap kepercayaan nasabah dan dampaknya pada loyalitas nasabah BRI Unit Boja. Untuk slide keempat, ada kajian pustaka. Yang poin pertama, perceived risk. Berarti keyakinan subjektif individu tentang potensi konsekuensi negatif dari keputusan yang diambil oleh konsumen. Dikutip dari Skisman dan Kanuk 2008. Yang poin kedua, teknologi orientation. Merupakan kecenderungan bisnis untuk memanfaatkan teknologi yang mutakhir untuk menyediakan produk, layanan baru, serta meningkatkan produk dan layanan yang ada melalui dorongan promosi serta ide-ide inovatif. Yang poin ketiga, kepercayaan. Kepercayaan adalah suatu kesediaan pihak perusahaan untuk mengendalikan mitra bisnis
atau mengandalkan, kepercayaan tergantung pada sejumlah faktor. Faktor tersebut bisa dilihat dari interpersonal, antar organisasi, seperti kompetensi perusahaan, integritas, kejujuran, kebaikan, menurut Kotler dan Keller 2016. Yang poin keempat, loyalitas. Loyalitas adalah komitmen yang dipegang teguh untuk membeli kembali atau berlangganan produk, pilihan atau jasa di masa depan, meskipun pengaruh situasional dan upaya pemasaran memiliki potensi untuk menyebabkan konsumen beralih ke produk lain. Dikutip dari Kotler dan Keller 2016. Untuk poin yang kelima, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran bisa dilihat dari poin perceived risk, ada functional risk, ada financial risk, physical risk, dan psychological risk, yang dikutip dari Pratama tahun 2017. Yang bawahnya produk teknologi orientation, pengguna teknologi internet, mempercepat layanan kepada pelanggan, mendukung proses inovasi produk, kemudahan dalam mengoperasionalkan. Dikutip dari Lestari 2019. Untuk bisa dilihat, untuk perceived risk dan teknologi orientation menghubung kepada poin kedua, kepercayaan nasabah. Itu poin-poinnya bisa dilihat dari perhatian, empati, keyakinan, daya terima, kompetensi, pengalaman, kemampuan dalam ilmu pengetahuan, kesetiaan atau loyalty, kejujuran, honestly, keterkaitan, dependability, dan kehandalan, reliability, dari Ubadilah 2022. Terus yang poin terakhir dari slide 5 ini, loyalitas nasabah, poin-poinnya adalah seperti yang dilihat dalam gambar PPT, kesetiaan terhadap pembelian produk, pembelian ulang, ketahanan terhadap pengaruh negatif mengenai perusahaan, tetap memilih produk tersebut, merepresentasikan secara total eksistensi perusahaan, merekomendasikan produk kepada orang lain. Lutfiani 2022. Untuk keenam, hipotesis penelitian. Seperti PPT di atas ini, H1 terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel perceived risk terhadap kepercayaan nasabah BRI unit Buja. H2 terhadap pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel teknologi orientation terhadap kepercayaan nasabah BRI unit Buja. Dan H3-nya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel kepercayaan nasabah terhadap loyalitas nasabah BRI unit Buja. Dan yang H4 terdapat pengaruh positif yang dan signifikan antara variabel perceived risk dan teknologi orientation melalui kepercayaan nasabah terhadap loyalitas BRI di unit Buja. Yang poin ketujuh, metode penelitian. Populasi pertama. Poin pertama, populasi dalam penelitian ini adalah nasabah BRI unit Buja yang berjumlah 6.970 pada tahun 2023. Terus untuk teknik sampling, pendekatan umum yang digunakan penelitian ini adalah non-probability sampling, di mana elemen populasi dipilih atas dasar availabilitas, misalnya karena mereka memang sukarela mau menjadi, atau karena pertimbangan pribadi peneliti bahwa mereka dapat mewakili populasi. Dengan banyaknya jumlah populasi, maka penelitian menggunakan rumus Lovin untuk menghitung sampel penelitian. Rumus Lovin bisa digunakan dalam penelitian survei di mana biasanya jumlah sampel besar sekali, sehingga diperlukan sebuah formula untuk mendapatkan sampel yang sedikit tetapi dapat mewakili keseluruhan populasi. Teknik sampel bisa dilihat di samping ini. N sama dengan N dibagi 1 plus NE kuadrat 2. Dan bisa dilihat di bawahnya sendiri, N sama dengan N seper 1 plus N E kuadrat 2. Dan untuk poin ke-8, metode penelitian.
Untuk sampel yang di samping ini bisa dilihat untuk rumus Slovennya, bisa dilihat untuk dan dibulatkan menjadi 99 nasabah dari keseluruhan total sampling. Dan untuk poin ke-8, metode penelitiannya dari poin pertama sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli. Dan poin kedua, analisis data, uji normalitas data, uji asumsi klasik. Dan untuk poin ketiga, uji kelayakan instrumen, ada uji validitas, uji reliabilitas. Dan poin keempat, ada analisis data, uji goodness of fit, koefisien determinasi, dan uji statistik pada F. Dan uji hipotesis, uji statistik pada T. Bisa dilihat untuk gambarnya seperti ini, saya deskripsikan. Dan untuk hasil selanjutnya adalah di poin 10, hasil penelitian dan pembahasan, statistika deskriptif. Ada jumlah kelamin dari laki-laki, perempuan, dan dijumlah dalam poin frekuensi, persen, valid persen, kumulatif persen. Bisa dilihat untuk angka-angkanya seperti ini. Dan untuk usia hampir sama dari 18 sampai 15 tahun, 26 sampai 33 tahun, 34 sampai 41 tahun, dan 41 tahun lebih totalnya. Dan bisa dilihat rumus-rumusnya untuk di samping. Dan pendidikan terakhir dari SD, SMP, SMA, D3 sampai S1, S2, dan totalnya ada di sampling sebelah kanan ini. Pendapatan dari di bawah 1 juta, 1 juta, dan di bawah 2 juta, 2 juta, ataupun di bawah 3 juta, dan di atas 3 juta. Totalnya bisa dilihat untuk hasilnya. Dan ketiga, untuk menjadi nasabah selama kurang lebih dari durasi ataupun populasi tersebut dari di bawah 1 tahun, 1 tahun atau 2 tahun, dan 2 sampai 3 tahun lebih, dan totalnya bisa dilihat di sini. Dan untuk poin ke-11, hasil penelitian dan pembahasan, deskripsi kategori variabel, deskriptif statistik perceived, ada X1 kali 1 terus N, hasilnya minimum, maksimum, min, standard deviation. Dan bisa dilihat untuk rumus kalkulatifnya di sebelah sini, di PPT sebelah ini ya. Dan untuk deskriptif statis kepercayaan nasabah, dan di bawahnya ada loyalitas nasabah dari Y1 dan Z1 dan X2, variabel-variabel tertentu dalam penelitian tersebut tadi. Untuk angka-angkanya bisa dilihat. Dan untuk hasil pembahasan uji validitas dan reliabilitas indikator variabel, bisa dilihat untuk rumus-rumusnya ada X1 kali 1 dan X2 kali 1, terus Y1, Y2, dan Z1, Y3, dan reliability statistik ada Cronbach alpha dan Cronbach alpha based on standard intents end of intents. Dan untuk poin ke-13, hasil penelitian dan pembahasan, ada analisis regresi linear berganda model 1. Untuk yang sebelah kuning ini ada model satunya, dan analisis regresi linear berganda model 2. Untuk model koefisiensi determinasi R2 model 1 bisa dilihat. Dan untuk uji F model 1 dan uji F model 2, koefisien determinasi R2 atau model 2. Untuk slide ke-14, hasil penelitian dan pembahasan, analisis regresi linear berganda model 1 dan analisis regresi linear berganda model 2. Modelnya bisa dilihat untuk pembahasannya dan pengaruh, dan untuk poin-poinnya. Dan poinnya bisa dijabarkan sebagai berikut: pengaruh perceived terhadap kepercayaan nasabah. Koefisien regresi variabel risk terhadap kepercayaan nasabah mempunyai nilai positif sebesar 1,121. Variabel perceived risk dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan nasabah
dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dan poinnya selanjutnya ada pengaruh teknologi orientation terhadap kepercayaan nasabah. Koefisien regresi variabel teknologi orientation mempunyai nilai positif sebesar 1,271. Variabel teknologi orientation dinyatakan signifikan sebesar 0,000. Variabel teknologi orientation berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah. Pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas nasabah. Koefisien regresi variabel kepercayaan nasabah mempunyai nilai positif sebesar 0,333. Variabel kepercayaan dinyatakan signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Variabel kepercayaan nasabah dinyatakan signifikan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. Dan poin selanjutnya, pengaruh percaya freeze, teknologi orientation, dan kepercayaan nasabah terhadap loyalitas nasabah. Koefisiensi regresi variabel percaya freeze bisa dibilang alpha 3 bertanda positif terhadap 0,361, teknologi orientasi alpha 4 bertanda positif sebesar 0,200, dan kepercayaan nasabah di alpha 5 bertanda positif sebesar 0,333. Variabel percaya freeze, teknologi orientation, dan kepercayaan nasabah dinyatakan signifikan dengan nilai signifikansi percaya freeze sebesar 0,000. Teknologi orientation sebesar 0,34 dan kepercayaan nasabah sebesar 0,000. Variabel percaya freeze dan teknologi orientation kepercayaan nasabah dinyatakan signifikan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. Untuk ke poin 15 ini poin terakhir kesimpulan. Pengaruh pertama, untuk pengaruh variabel percaya freeze terhadap kepercayaan nasabah mempunyai nilai positif sebesar 1,121 dinyatakan signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa percaya freeze memiliki peranan penting terhadap kepercayaan nasabah. Untuk poin kedua, pengaruh variabel teknologi orientation mempunyai nilai sebesar 1,271 dan dinyatakan signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa teknologi orientation memiliki peranan penting terhadap kepercayaan nasabah. Yang poin ketiga, pengaruh variabel kepercayaan nasabah mempunyai nilai sebesar 0,333 dan dinyatakan signifikan dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini berarti bahwa kepercayaan nasabah memiliki peranan penting terhadap loyalitas nasabah. Untuk poin terakhir yang keempat, pengaruh variabel percaya freeze bertanda positif terhadap sebesar 0,361. Teknologi orientation bertanda positif sebesar 0,200 atau 0,200. Dan kepercayaan nasabah bertanda positif sebesar 0,333. Dinyatakan signifikan dengan nilai signifikansi variabel percaya freeze sebesar 0,000. Teknologi orientation sebesar 0,034 dan kepercayaan nasabah sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa percaya freeze, teknologi orientation, dan kepercayaan nasabah memiliki peranan penting terhadap loyalitas nasabah. Sekian presentasi saya Fajar Pradana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.